Sampai kepada manzil yang selanjutnya, Ayatullah ini akhirnya disuguhkan dalam ceritanya itu luar biasa sekali. Akhirnya didatangkan kepada dia Jahalah. Jahalah ini kemudian bersosok seperti orang yang menakutkan. Dia seorang diri menjalani jalan setapak yang kecil tadi ini, penuh batu dan panas, kehausan luar biasa. Ada satu sosok kotor, hitam, legam, bau. Mukanya mirip seperti muka dia juga, sama seperti Hadi, tapi sangat berkebalikan. Datang, untuk apa engkau? Gak tahu. Untuk ngasih tahu aku kemana jalan? Enggak. Untuk apa engkau? Aku ingin menyesatkanmu karena engkau pernah menyesatkan orang di dalam dunia. Ini adalah satu hal yang kau pernah lakukan, amalanmu yang pernah kau lakukan dulu di dunia. Aku jadinya Jahalah. Sampai pada satu titik sangat kehausan sekali, dia menemukan, jadi persis kehidupannya itu kayak kita nonton film, itu ada perputaran kembali dalam semua perjalanannya. Dalam perjalanan itu ada satu semangka besar. Dan Ayatullah ini haus betul, capek, kelaparan, kepanasan, bekalnya habis. Ayatullah ini, bayangkan kita ya. Akhirnya ketemu sebuah kebun semangka yang besar. Jahalah ini datang, ngambil semangkanya, makanlah. Wah, tidak, katanya Ayatullah ini punyanya orang. Ini pasti orang punya, ini haknya orang. Saya tidak boleh kalau nggak izin, kalau nggak apa. Nggak perlu izin di sini. Engkau nih kalau udah darurat, gitu. Mulai ini setan ini kan datang ketika kita sudah mulai merasakan hal yang paling takut dalam hidup. Yukhawwifu awliya. Kerjaannya setan ini bikin was-was, bikin takut, terus setan. Gak apa-apa di sini, ini udah bukan alam dunia lagi. Engkau ini kehausan, engkau ini dalam keadaan darurat. Engkau ini Allah tahu engkau ini orang seperti apa di dunia. Dibuat ditinggikan sehingga akhirnya Ayatullah ini kepincut. Bahasa Indonesianya apa kepincut itu? Diambil, dimakan, rasanya begitu pahit semangka ini. Tapi Jahalah makannya seger. Tidak, ini enak, ini seger. Ini adalah ini pahit, yang ini pahit, coba yang ini, kata Jahalahnya itu terus. Kalau nggak percaya coba punyaku, semuanya pahit, benar semuanya pahit, karena yang merasakan manis hanya aku. Kejahilan, kebohongan, semua berbentuk sebuah makhluk itulah yang akan mengganggu dan pasti akan ada nanti di perjalanan kita menuju barzakh. Sampai akhirnya keluarlah anjing-anjing besar dan petani semangka tadi ini ngejar Ayatullah tadi ini. Ini masih dalam ceritanya, masih di dalam bukunya, dia begitu detail, dia ceritakan satu persatu gimana perjalanannya. Akhirnya Jahalah dengan besarnya dia loncat bisa selamat, tapi dia ini dimakan anjing, berdarah-darah, dipukul. Baru kemudian dia ingat ada bacaan Al-Fatihah berbentuk apel yang ada di dalam tasnya. Dimakan, semuanya sembuh. Hanya karena bacaan Al-Fatihah yang diucapkan oleh cucuku. Dulu hanya cucuku ini yang sadar sama aku sekarang ini. Cucuku ini dia setiap habis sholat membacakan Al-Fatihah sehingga apelku banyak di dalam tasku. Akhirnya kemudian masuk ke dalam satu alam selanjutnya, ke manzil. Ini masih di alam kubur. Di pertemuan sebuah, ada disajikan meja-meja tamu yang begitu luar biasa. Ada satu ruangan, ketemu sama Hadi lagi, dihias oleh Hadi. Ya Hadi, aku senang sekali bertemu denganmu, aku gak mau ketemu Jahalah lagi, takut seperti ini. Benar, insya Allah setelah ini akan selesai masalahmu. Untuk apa engkau ini berhias? Untuk apa ruangan ini? Siapa yang akan datang? Akan ada tamu azim, tamu yang begitu luar biasa nanti akan datang ke sini. Sampai akhirnya dia disuruh istirahat, tidur, dan dibangunkan lagi oleh Hadi ini. Dia sadari sudah ada Abu Fadl Abbas di depan dan Ali Al-Akbar. Ya Kucani, assalamualaikum ya Kucani. Ini adalah balasan dari engkau yang selalu ziarah kepada kami.
dari langkah-langkahmu yang sudah kau jalankan kepada kami. Sesungguhnya bibiku, saudariku Sayyidah Zainab mengucapkan salam kepadamu, mengucapkan terima kasih. Terimalah bekal ini untuk melanjutkan perjalananmu. Dikasih bekal oleh Abu Fadl Abbas. Jadi kenapa disebutkan lagi, kenapa Fadl Abbas, Ali Akbar, Sayyidah Zainab ini beberapa sosok manusia yang bukan maksumin. Bukan berada dalam rentetan 14 manusia suci, tidak. Tapi masuk ke dalam rentetan orang-orang yang tempat kita untuk babul hawaij. Nah, ternyata disebutkan bahwa ketika kita berdoa, kita minta, kita panggil Sayyidah Zahra, kita panggil a'immah, semua manusia suci ini, kapasitas mereka itu begitu besar. Sementara ember kita begitu kecil. Jadi kalau kita minta kepada mereka yang sudah di alam spiritual yang begitu luar biasa besar ini, memberikan air itu satu gayung kecil itu nggak cukup untuk kita. Itulah adanya Abu Fadl Abbas, adanya Sayyidah Zainab, adanya Sayyidah Sukainah, Sayyidah Ruqayyah, Ummul Banin, sosok-sosok yang bukan dalam rentetan 14 maksumin ini untuk sebagai corong babul hawaij. Mereka ada dalam koridor yang masih manusia, yang bisa mendapatkan tadi ini saluran rahmatnya dari a'immah tadi ini, kita diperkecil sepersekian persen. Nah itu babul hawaij. Itulah kenapa kita yang bisa kita sentuh, yang bisa kita ikuti, yang bisa kita harapkan adalah babul hawaij. Abu Fadl Abbas salah satunya adalah sosok-sosok manusia itu, dan akan hadir ketika kita minta pertolongan baik di dunia maupun nanti di akhirat. Pentingnya untuk kita berziarah. Ada ziarahnya Abu Fadl Abbas, ada ziarah Nahiyah Muqaddasah, ada ziarah Sayyidah Zainab, ada sosok-sosok yang Fatimah Maksumah. Itu bukan manusia yang juga sembarangan, tapi merekalah yang bisa membawakan sebuah, memperkecil doanya, memperkecil tampungan rahmatnya kepada kita yang embernya kecil. Mereka ini embernya udah luar biasa besar, jadi harus diperkecil sepersekian. Kepada Ali Al-Akbar, kepada Ali Al-Asghar, semua Habib bin Madahir, sahabat-sahabat itulah yang memiliki perantara-perantara yang bisa menemukan kita nanti menghadap kepada Amirul Mukminin. Susah. Ini ayatullah makomnya, ikhwani. Jadi masih kita berharap kepada Fadl Abbas itu kita panggil dalam hajat-hajat kita, dalam sholat-sholat kita, dalam hal-hal kita yang kita butuh, keadaan yang sangat mendesak, insya Allah akan dikabulkan pada Allah. Kalaupun tidak langsung dikabulkan, ketahuilah ada kategori kabul yang nomor 2 tadi itu. Bagaimana kita akan diuji dengan ujian yang lebih berat lagi sebagai alhamdulillah. Kita hanya cuma bisa bersyukur sama sabar di dunia, nothing else, tidak ada yang lain. Ketika kita akhirnya dihadapkan kepada kategori yang nomor 2 dalam kemakbulan tadi itu pun harus kita menerima. Jangan sampai kita nggak menerima. Habis amal ibadah kita tadi, minta amalan yang makbul, minta hati yang ikhlas. Dan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah itu makbul yang paling tinggi. Sehingga kita siap, udah kita mendapatkan makom yang mulia, bertemu langsung kepada siapa yang kita doakan tadi itu. Ada 16 amalan yang bisa membebaskan siksa alam kubur. Jadi di dalam setiap manzil-manzil tadi ini, akhirnya ayatullah ini memberikan bocoran-bocoran apa saja yang bisa membebaskan, bagaimana bacaan-bacaan, lalu siapa yang harus kita tawasuli, siapa saja yang memiliki mandat terbesar dalam manzil pos tersebut di dalam amalnya. Itu disebutkan, insya Allah nanti anak akan sebarkan nanti di WA. Jadi setelah ini, karena panjang kalau kita bahas 16 satu persatu itu, tapi yang paling utamanya ketika kita
mulai masuk di dalam liang kubur, kita harus mewasiatkan untuk sering-sering kepada saudara, sanak saudara kita ini, suami istri, siapa yang duluan, harus sering-sering perbanyak baca talqin di dalam alam kubur kita nanti. Nanti insya Allah setelah majelis ini Al-Fakir akan bacakan satu doa, namanya doa adilah. Bagaimana doa adilah ini adalah doa seperti talqin tapi yang untuk masih hidup, sehingga kita memiliki plan minimal sampai ke beberapa tahapan dalam manzil itu kita punya bekal masih, insya Allah. 6 hal ketika kita dibacakan talqin, dan 6 hal ini yang menurut Ayatullah Najafi Kucani ini akhirnya menemani kita dalam cahaya. Jadi setiap mukmin akan mendapatkan 6 cahaya yang menemaninya di dalam kehidupan setelah alam kubur, setelah kematian atau di alam kubur. Yang pertama adalah cahaya sholat di sebelah kanannya, cahaya zakat di sebelah kirinya, cahaya puasa di sebelah ujung kaki kanannya, cahaya haji dan umrah dan ziarah yang ada di sebelah kaki kirinya, cahaya yang berbentuk bantuan kepada orang mukmin. 6 cahaya ya. Jadi sholat, zakat, puasa, haji, umrah, ziarah. Yang kelima adalah cahaya bantuan kita kepada orang mukmin, dan yang keenam cahaya yang paling besar yaitu cahaya wilayatu ahlul bait. Cahaya yang paling bisa menerangi semuanya. Karena tanpa satu cahaya besar ini kepada 5 cahaya atau 5 ini diniatkan kepada ahlul bait, tidak berguna semua cahaya tersebut. Baru kemudian Ayatullah Najafi Kucani setelah melewati proses yang cukup panjang, ini anak agak skip, agak sedikit kita loncat, masuklah dia ke alam barzah. Jadi di satu alam tersebut dituliskan satu ayat, yang ayat ini selalu kita baca di surat Al-Rahman, dan surat ini juga bermakna untuk Sayyidah Fatimah alaihissalam. Marajal, bismillahirrahmanirrahim, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi marajal bahraini yaltaqiyan ini untuk Sayyidah Fatimah yang juga ada dalam pernikahan penyambung antara nubuah dengan imamah, juga barzakhun la yabghiyan. Bagaimana kita harus bertawasul kepada pemilik barzah yang tidak bisa terpisahkan. Sayyidah Fatimah, tawasul kita yang paling penting di dalam alam tersebut. Barzakhun la yabghiyan, tidak akan pernah tersentuh antara kubur dengan masuk ke barzah, antara nubuah dengan imamah. Bagaimana Anda bisa melanjutkan kewilayahan tersebut? Jadi di dalam barzakh ini ada satu alam yang di bawah balik dari barzakh yang namanya burhud, atau sebuah keadaan alam yang panas, kehidupan yang ini belum neraka. Jadi burhud ini siksaan seluruhnya orang-orang yang homoseksual, orang-orang yang tidak bersih, orang-orang yang sering melakukan maksiat utamanya di perut ke bawah ini, itu banyaknya nanti di burhud, gak bisa naik ke barzakh. Marajal bahraini yaltaqiyan, tidak akan pernah bisa menyentuh barzakh. Disebutkan di dalam ceritanya Ayatullah ini melihat Ali Al-Akbar menemukan seorang mukmin yang ternyata orang mukmin ini masuk di barzakh, harusnya masuk di burhud. Dan itu adalah salah satu ulama besar. Katanya Ayatullah, dia kenal orang itu. Tapi Ali Al-Akbar marah. Loh, ini salah ini. Harus ini dia masuk di burhud, belum di barzakh. Berapa lama sisanya di burhud? Sampai ada orang yang mengingat dia, membacakan hadiah kepada dia, kemudian hadiah tersebut bisa menyelamatkan sampai naik ke barzakh. Kalau enggak, tinggal dia di burhud. Dan dia mengatakan ini teman seperibadahan, seper ngaji, teman ngaji, satu angkatan.
Katanya Ayatullah ini, aku kenal dia. Dia belum selesai. Kalau ada orang di dunia nanti yang bisa menghadiahkan kepada dia, itu yang bisa menyelamatkan dia ke barzakh. Kalau enggak, dia di situ enggak akan bisa selamat naik ke atas. Terjebak. Ya, kalau kita tahu yang gentayangan atau arwah gentayangan itu masih di alam kubur, ini udah di barzakh, terjebak di barzakh. Jadi di alam kubur ini masih ada yang terjebak di kubur karena azabul qabr tadi ini belum selesai. Semua yang berbentuk azab akan terjebak dia di situ. Belum selesai, nggak akan naik ke alam barzakh. Setelah barzakh kalau dia terjebak di burhut, nggak akan dia naik ke wadi as-salam. Jadi ada wadi salam, ada wadi burhut. Tempat lembah keselamatan dan lembah burhut. Akhirnya dilanjutkan oleh Ayatullah Najafi Kucani. Ini dia dengan ibadahnya, dengan sholawatnya, dengan cucunya tadi inilah yang ingat dia. Anak-anaknya dia sudah lupa. Istrinya, anak-anaknya sudah lupa. Cucunya yang ingat dia karena cucunya ini selalu baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena setiap dia ingin nulis selalu dikasih pulpen, diajari ngaji, diajari semuanya. Si cucu tadi ini dia sangat cinta kepada kakek. Jadi selalu dia kasih hadiah-hadiah itu. Dan karena cucunya ini sampai besar, sampai dewasa, semua dia bikin majelis baca hal ata 'alal insan. Membaca surat Ad-Dukhan terus dihadiahkan. Jadi Ayatullah ini diselamatkan oleh cucunya ternyata. Sampai akhirnya Ayatullah ini masuk ke Wadi As-Salam. Dan di dalam Wadi As-Salam ini dia mendapatkan bidadari yang berbentuk istrinya. Yang berbentuk luar biasa jelita. Ini adalah Sofia, bidadari yang kemudian diturunkan oleh Sayyidah Fatimah untukmu. Tapi melihat ini semuanya Ayatullah ini terdiam. Dia ini melihat semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di Wadi As-Salam ini belum surga ini. Tapi ini sudah menjadi lembah kenikmatan yang luar biasa. Kata Hadi, bersukacitalah. Anda sudah masuk ke dalam ini. Didapatkan kuda untuk bekal selanjutnya. Tidak. Ini Ayatullah di dalam ceritanya dia malah menangis. Bagaimana engkau semua bersukacita? Tapi imam kita masih ada di dunia. Dia membacakan ayat amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Jadi ayat amma yujibul muttarra idza da'ah fa yakshifus su' itu tidak hanya untuk kita yang berharap kepada penyelesaian masalah, tapi amma yujibul muttarra idza da'ah sama halnya seperti Imam Mahdi ajallahu farajahu syarif yang kepanasan di dalam satu lembah di dunia ini meminta pertolongan kepada siapa yang bisa menolongku. Persis seperti Imam Husain. Hal min nasirin yansuruni, disebutkan ayat ini amma yujibul muttarra idza da'a wa yashfus su'. Disebutkan terus oleh Imam Mahdi, siapa di antara kalian bisa menolongku? Ayatullah ini tersentuh oleh Imam Mahdi dan dia masih, bagaimana engkau bisa merasakan sukacita sementara di dunia masih kita punya imam. Imam kita masih di dunia, belum menyelesaikan, belum selesai. Itulah kenapa kita minta kepada seluruh Ahlul Bait untuk bisa terjun ke dunia ini untuk membuat raja'ah. Jadi sampai kepada titik ini, sampai di dalam Wadi Salam, didatangi lagi oleh Fadl Abbas, disebutkan ini masih persinggahan dan belum disaring lagi, belum difilter lagi antara orang mukmin dengan orang kufur. Jadi setelah kita sukses di Adzabul Qabr, belum tentu kita masuk di Wadi Salam karena kita bisa masuk ke Wadil Burhut tadi itu. Sampai keikhlasan kita dalam beribadah, dalam niat-niat terkecil kita itu akan ditulis satu persatu dan disaring di ayat. Cocok gak kita masuk ke dalam alam yang selanjutnya? Setelah Wadi Salam masih ada lagi alam-alam yang lain. Tapi kemudian akhirnya di dalam buku ini Ayatullah Najafi Kucani itu tidak menjelaskan secara detail karena memang terbangun di dalam kematiannya. Namun beliau ini memberikan sebuah riwayat-riwayat nanti setelah Wadi As-Salam ini apa. Dibawa dari Imam Bagir, dibawa dari Imam Ja'far Shadiq, akan ada masih puluhan manzil tempat setelah dari Wadi Salam ini masuk ke step-step selanjutnya.
Apa step selanjutnya setelah barzakh? Yaitu mizan, kiamat dulu. Masuk ke dalam satu rentetan dunia kiamat. Dikiamatkan dulu dunia ini. Habis idza waqa'atil waqi'ah, turun semua Israfil, ditiup sangkakala, semuanya dibangkitkan lagi. Jadi alam kiamat itu ada satu alam yang barzakh pun ikut bergetar di dalam alam. Sehingga akhirnya beberapa dari mereka yang kena dalam kehidupan kiamat tadi ini tersiksa di dalam kuburnya, ya. Jadi kubur itu tidak hanya kiasan Anda ada di dalam petak 1x2, tidak, tapi alam. Kubur ini juga diartikan alam. Tidak selesai di step kubur ini. Di pos ini tidak selesai, maka nggak bisa kita naik ke tempatnya imam tadi. Tempat antara jembatan dari kubur kepada barzakh. Baru setelah ini benar Anda mendapatkan dari imam, syafaat dari imam, dari Fadl Abbas, dari semuanya, baru masuk ke barzakh. Barzakh ini baru masuk ke kebangkitan setelah kiamat. Dari setiap satu persatu ini itu dijelaskan lagi bagaimana kita harus memiliki persiapan amal ibadah yang kuat. Jadi cerita ini tidak putus tapi diberikan lanjutan kisah-kisahnya atau amalan-amalan yang selanjutnya, bahwa setelah nanti barzakh ada kiamat, kebangkitan, dan kemudian mizan. Besarnya nanti ini ada di mizan atau di timbangan. Kata Imam Ja'far Shadiq, ketika ditanya bagaimana alam mizan itu ya Imam, tidak lebih seperti anak panah yang ingin dipanah dari busurnya. Tidak ada tempat satupun yang kosong. Jadi tidak ada tempat untuk kita bisa bebas jalan, enggak. Semuanya sesak, penuh. Sama seperti anak panah yang enggak bisa kemana-mana. Jadi kita kayak di full dalam manusia-manusia yang penuh tadi ini, itu gak bisa berjalan kemana-mana kecuali nunggu ke depan, dilihat timbangan mana yang paling besar timbangan kita ini, alam mizan. Dan kita sering baca ini, kita sering mengetahui tentang alam mizan ini. Tapi posnya begitu lama, beribuan tahun, satu harinya 1000 tahun, sampai kita masuk ke dalam timbangan, ke dalam diri kita sendiri. Sehingga kita masih berjalan di alam mizan ini. Jangan kemudian kita ngantri kayak ngantri bansos, sembako, tidak. Kita ngantrinya itu pun masih ada alam-alam manzil-manzil yang perjalanannya jauh dan akan kehabisan kita punya bekal. Sampai di dalam alam mizan ini, kata Imam Ja'far Shadiq, satu hal yang paling bisa menyelamatkanmu di dalam mizan ini, dan dari amalan ini dihapuskan semua dosamu hari itu sampai selesai hari itu. Jadi kalau pagi kita baca amalan ini bisa mensucikan kita punya dosa sampai dalam kehidupan kita saat itu. Jadi akhir dalam hari itu. Apa amalannya ya Imam yang bisa memberatkan? Bersolawatlah kepada Muhammad wa ali Muhammad 3 kali, niatkan khusus hadiah kepada Rasulullah. Salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali